hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya, bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Ibadah Gereja Reform Injili Indonesia Samarinda pagi ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan dengan tetap berdiri, mari kita dengan penuh rasa syukur menaikkan pujian yang pertama, serta Tuhan ketika terbit fajar. Mari kita berdoa. Tidak ada hal lain yang lebih penting daripada perkenanan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang penuh dengan kasih setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami walaupun kami ini yang tidak setia dan sering memalingkan wajah kami daripada Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan yang mengingat kami untuk memanggil kami kembali ke dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini untuk kami boleh beribadah bersama-sama, menerima firman Tuhan dan dididik dalam firman Tuhan. Kami menyerahkan mimbar yang akan dipakai untuk menyampaikan firman, Tuhan yang menyertai Vikaris William yang akan menyampaikan firman, biarlah dipakai untuk mengoreksi setiap hati kami. Kami juga menyerahkan mimbar lain yang pada hari Minggu, pada hari ini saat yang sama menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan sertai mereka dan setiap jemaat boleh hadir dengan sungguh di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Jemaat sekalian, lagu yang kedua, Dunia Bukan Rumahku, memiliki satu nuansa yang penuh sukacita dan keceriaan. Tetapi lirik lagu ini menyatakan satu keyakinan iman yang kokoh dan juga penyerahan diri yang total. Setiap hari dunia dengan segala godaannya terus menawarkan kepada kita segala sumber sukacitanya. Biarlah dengan penuh iman kita berharap akan Tuhan bahwa Dia yang sanggup memberikan sukacita bagi kita umat yang ditebusnya.
Mari dengan penuh sukacita kita bernyanyi lagu yang kedua, Dunia Bukan Rumahku. Dunia yang fana bukanlah rumahku, hartaku di sana seberangan biru. Malaikat melambai di pintu yang celang, dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Engkau Tuhan, sahabat yang benar, tiada seperti Kau di dunia yang cemerlang. Malaikat melambai di pintu yang cemerlang, dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Mereka menantikanku di surga terang, ku majulah terus dengan hati senang. Ku tahu Tuhanlah yang pegang tanganku, dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Engkau Tuhan, sahabat yang benar, tiada seperti Kau di dunia yang cemar. Malaikat melambai di pintu yang cemerlang, dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Di negeri yang bakar di Kanaan permai, saudara seiman tak usah berpisah. Di sana nyanyi terus dong suci yang menang, dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Engkau Tuhan, sahabat yang benar, tiada seperti Kau di dunia yang cemar. Malaikat melambai di pintu yang cemerlang, dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Kita akan masuk dalam bacaan bertanggapan kita yang diambil dari Lukas pasal 7. Lukas pasal 7 ayat 18 hingga ayat yang ke-35. Lukas pasal 7 ayat 18 hingga ayat yang ke-35. Kita akan membacakan bagian ini bergantian, saya terlebih dahulu, dilanjutkan dengan jemaat sekalian sampai kita menyelesaikan bagian ini. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, Ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan,
kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Bapak Ibu, bagian ini berbicara tentang Tuhan Yesus yang melayani murid-murid dari Yohanes Pembaptis. John Calvin dalam salah satu tafsirannya mengatakan bahwa sebenarnya yang ragu-ragu adalah murid-murid Yohanes. Oleh karena itu Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya untuk langsung datang kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan penjelasan. Dan lalu Tuhan Yesus juga langsung menegaskan bahwa semua yang dikerjakan adalah tanda kedatangan Mesias. Di hadapan orang banyak kemudian Tuhan meneguhkan pelayanan Yohanes Pembaptis, bahkan menyatakan bahwa dialah yang terbesar di antara nabi karena pengalamannya melayani bersama dengan Tuhan. Namun demikian, Tuhan juga mengatakan bahwa dia tidak lebih besar dari seorang yang terkecil di dalam kerajaan Allah. Biarlah kita meneladani kesetiaan Yohanes Pembaptis dalam melayani Tuhan. Kita belajar dan juga bersyukur akan anugerah Tuhan yang sudah diberikan dalam diri kita menjadi umat tebusan Allah. Amin. Mari kita bersyukur untuk pembacaan yang baru saja kita dengarkan. Kita bernyanyi pujian yang ketiga, Rahmat Allah Tak Terkira. Selamat pagi jemaat sekalian. Kami keluarga besar GRI Samarinda mengucapkan selamat datang dan juga selamat beribadah bagi kita yang hadir beribadah pada pagi hari ini, khususnya bagi jemaat sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah dengan kami di tempat ini. Saya mempersilakan untuk boleh berdiri sejenak agar dapat dikenal jemaat. Apakah ada? Baik, jika tidak ada, saya mengajak kita untuk memperhatikan warta yang sudah kita pegang masing-masing dalam tangan kita. Yang pertama, saya mengingatkan kembali untuk setiap penata layanan ibadah yang di dalam minggu yang akan datang, harap mempersiapkan diri. Dan juga di dalam kegiatan persekutuan minggu ini, yang dapat saya umumkan adalah untuk latihan paduan suara, di hari Kamis akan dimajukan ke hari Rabu tanggal 2 Agustus pukul 7.30 malam. Jadi sekali lagi,
untuk latihan paduan suara dewasa akan dimajukan ke tanggal 2 Agustus pada hari Rabu pukul 7.30 malam. Harap kita memperhatikan hal ini khususnya bagi anggota paduan suara. Kemudian untuk di hari Kamis tanggal 3 Agustus persekutuan doa akan ditiadakan dan digabung ke dalam PA umum. Harap menjadi perhatian juga bagi kita. Kemudian untuk Kapin yang akan diselenggarakan di Kalimantan Timur, di dalam minggu yang akan datang pada tanggal 1 akan dikerjakan di Malinau, kemudian tanggal 2 akan dikerjakan di Tanjung Selor, dan tanggal 3 hari Kamis akan dikerjakan di Balikpapan. Nanti akan kita doakan di dalam doa syafaat yang sebentar akan kita lakukan. Kemudian untuk jemaat sekalian yang akan mendaftar kelas katekisasi harap mempersiapkan diri, karena kelas katekisasi akan dimulai pada hari Minggu tanggal 13 Agustus. Jadi bagi Bapak Ibu yang akan mendaftar, akan mengikuti kelas katekisasi, harap mendaftar terlebih dahulu kepada Bapak Haryanto Sunarwan dalam nomor telepon yang tertera pada warta. Demikian warta yang dapat kami sampaikan. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri, kita akan menaikkan pokok doa syafaat kita. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan untuk memohon Tuhan layakkan kita sebelum kita menaikkan pokok doa kita. Kami bersyukur Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk menaikkan pokok doa kembali. Tuhan yang layakkan kami, Tuhan yang mengampuni segala dosa kami sebelum kami menaikkan pokok doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang pertama saya mengajak kita bersyukur untuk Kapin yang sudah lewat di Sumatera Utara. Untuk setiap jiwa yang sudah datang kepada Tuhan, kita doakan supaya mereka boleh diubahkan hatinya dan bertobat kembali kepada Tuhan. Juga kita serahkan untuk Kapin Kaltim dan Kaltara, untuk segala persiapan juga usaha humas yang sudah dilakukan. Kita doakan kiranya banyak orang boleh datang dan kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama bersuara. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan Kapin yang sudah dikerjakan di dalam Sumatera Utara. Di dalam waktu yang telah lalu, Tuhan boleh mengumpulkan banyak orang datang di hadapan Tuhan dan mereka boleh mendengarkan firman dan kembali kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang mungkin tidak selalu datang ini. Kami bersyukur akan juga Pendeta Stephen Tong yang masih Tuhan berikan kekuatan untuk mengerjakan hal-hal seperti ini. Kami juga menyerahkan setiap persiapan akan Kapin Kalimantan Timur dan Kaltim dan Kaltara yang akan segera dikerjakan dalam minggu yang akan datang. Tuhan yang tolong setiap panitia, setiap usaha humas yang dilakukan. Tuhan yang lembutkan hati setiap orang untuk datang. Tuhan yang ngasih berbelas kasihan kepada kota-kota Malinau, Tanjung Selor, dan juga Balikpapan. Umat-Mu boleh kembali lagi disegarkan imannya. Karena Tuhan yang boleh pakai setiap panitia dan juga setiap kami untuk dengan tekun mendoakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Yang kedua, saya mengajak kita untuk berdoa bagi kesempatan kelangsungan Kapin di dalam kota-kota yang belum pernah diadakan Kapin. Kita doakan kebaktian-kebaktian seperti ini boleh dipakai Tuhan untuk bangkitkan gerejanya. Dan juga bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan, biarlah kita boleh dengan tekun untuk mendoakannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur masih boleh terus ada bagi negara kami Indonesia satu kebaktian yang membakar kembali umat-Mu untuk kembali mencintai Tuhan. Dan juga di dalam kesempatan Kapin ini Tuhan boleh bangkitkan gereja-Mu. Kami bersyukur untuk setiap kota yang sudah dilayani dan juga kami berdoa untuk kesempatan setiap kota yang belum pernah dikerjakan Kapin di dalamnya. Biarlah Tuhan yang memberikan kesempatan, juga Tuhan yang menggerakkan setiap orang-orang lokal umat-Mu untuk bersama-sama memikirkan pekerjaan Tuhan. Kami hanya berharap belas kasihan Tuhan masih ada bagi bangsa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mohon. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita akan segera mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Vikaris William. Sebelumnya kita bernyanyi kembali pujian nomor 3, Rahmat Allah Tak Terkira, bait yang pertama saja. Rahmat Allah tak terkira, 1 tahun lalulah, kini aku puji syukur kasih Tuhan ku ingatkan. Selamat pagi, saudara-saudara jemaat sekalian. Kita sebelum memulai ibadah, mari kita semua bangkit berdiri. Oh, kalau gitu saya tolong pianis, Pak, boleh itu ya. Di dalam tradisi gereja kita selalu memulai dengan menyapa satu dengan yang lainnya. Mari kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan puji Tuhan, haleluya. Mari kita menyambut saudara kita. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita sambut saudara kita, kiri dan kanan, kita salam. Puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur jikalau kami masih dibangunkan pada pagi hari ini, kami boleh datang ke rumah ibadah-Mu, kami boleh berkumpul bersama-sama keluarga, kami boleh berkumpul bersama saudara-saudara seiman, kami tidak lepas-lepas hentinya mengucap syukur, karena Tuhan begitu baik, karena anugerah Tuhan begitu besar bagi setiap kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh hadir di tengah-tengah kami. Kiranya setiap dari kami, jemaat, diberikan kesegaran, diberikan perhatian yang baik, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh sungguh-sungguh menemukan iman. Dan juga hamba-Mu ini berdoa kiranya Tuhan boleh urapi, boleh pakai di dalam segala kelemahan, kekurangan. Jangan kiranya firman-Mu yang begitu berkuasa, jangan kiranya di dalam kelemahan hamba-Mu ini menghalangi firman-Mu yang demikian berkuasa. Tuhan, kiranya Engkau boleh hadir, seperti Engkau telah hadir di jam-jam sebelumnya. Secara khusus kami memohon Engkau hadir di jam pemberitaan firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. Bersyukur hari ini saya boleh memberikan pelayanan firman kepada saudara-saudara sekalian. Memang di dalam tradisi gereja Reform, saudara-saudara, biasanya firman yang disampaikan di dalam kebaktian minggu itu adalah khotbah eksposisi, ekspositori. Itu artinya khotbah biasanya satu kitab, satu ayat, terus ayatnya ditelusuri sampai habis. Cuman di dalam satu bulan ini mungkin saudara-saudara, saya belum memulai khotbah ekspositori, karena itu membutuhkan persiapan yang lebih, saudara-saudara sekalian. Jadi di dalam beberapa bulan ini saya mengambil khotbah tema. Dan mungkin di dalam bulan Agustus ini kita akan membahas sekali tema tentang gereja. Jadi di beberapa minggu ke depan kita akan membahas tentang gereja. Seperti yang saudara-saudara mungkin baca hari ini di dalam brosur yang disebar, ya saudara-saudara, tema hari ini adalah gereja yang berdiri di atas batu yang hidup. Nah saudara-saudara, saya mengajak kita membuka firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang saya ambil dari surat 1 Petrus. Saudara-saudara, mari kita membuka surat 1 Petrus pasalnya yang kedua.
Kita akan membaca dari ayat keempat sampai ayatnya yang ke-8. Saudara-saudara, saya akan membaca ayat 4, saudara-saudara menanggapi dengan ayat ke-5, dan seterusnya kita membaca sampai ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, surat 1 Petrus pasal kedua, saya akan membaca ayat ke-4, jemaat sekalian membaca ayat ke-5, seterusnya sampai ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ayat ke-5, saudara sekalian. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membahas, saudara-saudara, kita akan mengidentifikasi dulu, saudara-saudara, siapakah batu yang hidup yang dimaksud di dalam Rasul Petrus di sini. Bagian pertama kita akan membahas siapakah batu yang hidup tersebut. Lalu di bagian kedua nanti kita akan melihat sebagai bagaimana gereja yang didirikan di atas batu. Maksudnya itu apa? Sifat gerejanya itu seperti apa? Dan di bagian yang terakhir, saudara-saudara, bagaimana kita sebagai jemaat individu bersikap di dalam gereja tersebut. Nah, saudara-saudara, ketika kita masuk di dalam bagian pertama, saudara-saudara, siapakah yang dimaksud Petrus di sini sebagai batu yang hidup? Di dalam WA atau brosur yang disebar, saudara-saudara, saya memberikan pertanyaan ya, saudara-saudara ya. Siapakah yang dimaksud sebagai batu yang hidup? Apakah di sini Rasul Petrus sedang berbicara mengenai dirinya sendiri? Apa justru Rasul Petrus sedang membicarakan tentang orang yang lain? Untuk mengetahui ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita harus meneliti ayat-ayat yang tadi kita baca. Rasul Petrus memberikan data-data, Rasul Petrus memberikan argumentasinya. Kenapa? Untuk siapakah batu yang hidup itu? Jadi ayat keempat dia katakannya, kamu datanglah kepada batu yang hidup itu. Karena apa? Ayat kelima, karena kamu semua juga adalah batu yang hidup. Tetapi dasarnya, argumentasinya, alasannya, itu mulai di mana Bapak Ibu? Mulai dari ayat 6, ayat 7, dan ayat 8. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab fisik itu sangat membantu, karena apa? Kalau di dalam Alkitab fisik Bapak Ibu, ayat 6, ayat 7, ayat 8 ini seperti ada gesernya. Itu artinya kutipan. Itu artinya dia mengambil ayat ini dari bagian Alkitab yang lain. Dan biasanya kebanyakan terutama dari Perjanjian Lama. Nah, kalau kita sekali lagi saya bacakan ayat yang ke-6 saudara-saudara. Ayat 1 Petrus 2 ayat ke-6 berbunyi demikian. Sebab ada tertulis di dalam kitab suci. Berarti di sini kitab suci, Perjanjian Lama ada tertulis. Bunyinya apa saudara? Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengerti siapakah batu yang dimaksud Petrus itu ketika kita mesti melihat dia referensi ayatnya kemana. Kalau dia alat referensinya ke Perjanjian Lama, Bapak Ibu, kita mesti mengerti berarti Perjanjian Lama itu sedang ngomong apa. Nah, cara paling mudah Bapak Ibu ketika kita mempelajari Alkitab, kalau Bapak Ibu punya Alkitab fisik, yang biasanya kutipan ini selalu ada ayat referensi di bawahnya. Itu namanya catatan kaki. Nah, Bapak Ibu yang kalau masih yang pakai handphone sekarang memang praktis dan sebagainya, tetapi Alkitab fisik itu tidak tergantikan karena banyak sekali kita dibantu. Kalau Bapak Ibu yang punya Alkitab fisik, coba sama-sama lihat sama saya ya. 2 Petrus 2 ayat 6 itu di bawah catatan kakinya, itu referensi kepada ayat apa? Ada yang bisa bantu saya? Kitab Yesaya, betul. Pasal 28
ayat 16. Artinya Bapak Ibu, kutipan ini diambil dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 28 ayat 16 saya bacakannya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Nah, saudara-saudara sekalian, berarti di sini mengacu kepada seseorang, satu figur. Kalau kita percaya kepada dia, dikatakannya, kita tidak akan gelisah. Dia adalah sebuah batu penjuru yang mahal. Nah, menarik saudara-saudara, kutipan dari Yesaya pasal 28 ini, saudara-saudara, dengan 1 Petrus 2 ayat 6, ada sedikit perbedaannya. Sedikit sekali, saudara-saudara. Yaitu di mana, kalau di dalam 1 Petrus 2 ayat 6, itu ditulisnya begini, saudara-saudara ya. Dan siapa yang percaya kepadanya. Jadi ada kata nya saudara ya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu in him. Jadi ada satu kata person ya. Kamu percaya kepadanya, kepada seseorang. Kalau di dalam Yesaya 28 yang kita baca, ya, yang dikutip itu, siapa yang percaya? Tidak ada nya. Kenapa ada perbedaan seperti ini saudara-saudara? Karena memang teks Alkitab itu banyak terjemahan, banyak versi ya saudara-saudara, tetapi kalau yang dipakai teks oleh Petrus itu versi Greek-nya, versi bahasa Yunani. Jadi ada kepadanya. Kalau kepadanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu artinya menunjuk kepada satu orang, menunjuk kepada satu tokoh, menunjuk kepada satu figur. Dan menurut orang-orang Yahudi, saudara-saudara sekalian, ya, orang-orang Yahudi yang percaya perjanjian lama sama seperti kita, misalkan di dalam sebuah Targum Yonatan, Targum itu semacam komenterinya Alkitab, saudara-saudara, itu mencatat demikian ya, bahwa pribadi di sini, barang siapa batu yang ditunjuk kepada batu penjuru ini, menunjuk kepada seorang Mesias, seorang raja yang akan datang. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi mulai dapat gambarannya di sini ya. Di ayat ke-6 sini referensinya menuju kepada Mesias. Raja yang dinantikan, raja yang akan datang, raja yang menjadi dasar yang penting. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Ini baru ayat pertama, Bapak Ibu. Coba kita lanjut kepada ayat yang ke-7. Ya, ayat ke-7. Karena itu, bagi kamu yang percaya dia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, kutipan, Bapak Ibu ya. Coba kita melihat kutipannya dari mana, kalau Bapak Ibu yang punya Alkitab fisik. Dari kitab Mazmur ya. Mazmur 118 ayat 22. Yaitu bunyinya apa? Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tahukah ayat Mazmur 118 ini, saudara-saudara, itu adalah ayat yang pernah dikutip langsung oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menggunakan Mazmur 118 ini ketika pada masa itu dia sedang berbicara dengan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dicatat di mana Bapak Ibu? Ketika ketiga Injil semua mencatat di dalam satu perikop yang sama. Kita buka salah satu Bapak Ibu ya. Kita buka di dalam Markus pasal 12 ya. Markus pasal 12. Ini Yesus sedang bercerita perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Ada seorang yang membuka kebun anggur dan sebagainya. Dan ketika sudah tiba musimnya, dia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk mengambil hasilnya. Tetapi ternyata hamba-hambanya itu jahat, ya saudara-saudara. Dia memukulnya dan menyuruhnya pergi. Diutus hamba yang lain, hasilnya sama. Maka di dalam perumpamaan ini akhirnya yang tuannya menutus anaknya yang terkasih. Dipikirnya kalau anaknya yang terkasih saudara-saudara, maka dia akan menghormatinya. Tetapi justru para penggarap-penggarap ini mengatakan, wah dia ini ahli waris, mari kita bunuh dia. Justru kita akan dapat semua kebun-kebun ini, kebun anggurnya. Maka mereka membunuhnya dan mereka melemparkannya keluar. Sekarang apa yang dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Dia akan datang dan membinasakan para penggarap-penggarapnya. Maka di ayat ke-10 saudara-saudara, Markus 12 ayat ke-10, Tuhan Yesus berkata seperti ini.
tidakkah kamu pernah membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Setelah itu saudara-saudara ayat ke-12 langsung mereka yang mendengarkan perumpamaan ini langsung berkata, langsung bagaimana? Mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkan di dalam perumpamaan itu. Tuhan Yesus sedang bercerita tentang dirinya sendiri. Batu yang dibuang bahkan oleh hamba-hambanya, tetapi ya telah menjadi batu penjuru. Markus 12 mencatat hal ini, Matius pasal 21 mencatat hal ini, Lukas pasal 20 mencatat hal ini, bahwa Tuhan Yesus mengutip sendiri bahwa dialah batu penjuru tersebut. Yang terakhir Bapak Ibu ya, 1 Petrus pasal kedua ayat ke-8, ini pun juga masih sebuah kutipan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu juga mereka telah disediakan. Ayat referensinya dari mana Bapak Ibu? Ayat referensinya dari Yesaya pasal 8 ayat 14 sampai 15. Yesaya pasal 8 ini bercerita tentang apa Bapak Ibu? Saya baca ya kutipannya ya saudara-saudara. Yesaya pasal 8 ayat 14. Dia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Nah saudara-saudara sekalian, jelas ayat ini ya, dia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Ini jelas mengacu kepada Mesias. Maksudnya apa Bapak Ibu? Barang siapa yang percaya ya saudara-saudara, akan menjadi tempat kudus. Dia akan menjadi, Tuhan akan menjadi melindungi dia di tempat yang kudus. Tetapi barang siapa tidak percaya, justru itu akan menjadi batu sandungan. Nah Bapak Ibu, dari sekian banyak yang kita sudah bahas Bapak Ibu, maka kita bisa simpulkan siapakah batu yang hidup itu? Siapakah yang dikatakan sebagai batu penjuru itu? Kita bisa dengan pasti mengatakan bahwa hal ini, cerita ini saudara-saudara, batu penjuru ini menuju kepada seorang figur, yaitu Mesias yang akan datang. Dan artinya menuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara-saudara sekalian, di dalam tradisi gereja yang berbeda memang ada pemahaman yang berbeda. Ada tradisi gereja Katolik terutama mengatakan bahwa batu yang hidup atau batu yang menjadi dasar fondasi itu adalah Rasul Petrus. Saya tidak bermaksud menghina tradisi Katolik di sini Bapak Ibu, cuman kita memang ada perbedaan, saya harus menyatakan ada perbedaannya saudara-saudara. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Karena terutama itu adalah isu perdebatan di dalam Matius pasal 16. Ya, saya akan bacakan Bapak Ibu Matius pasal 16 ayat 16 sampai 18. Kita baca bersama-sama ya. Ini hanya 3 ayat saja. Mari kita buka Matius pasal 16 ayat 16 sampai 18. Kita baca bersama-sama. Ini karena ayat yang sangat penting. Kita baca bersama-sama Matius pasal 16 ayat 16 sampai 18. 1, 2, 3. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ayat 18 ini penting Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat ini Bapak Ibu menjadi sedikit bingung. Karena apa? Engkau adalah Petrus. Petrus itu bahasa aslinya itu artinya batu. Batu juga, rock, batu. Engkau adalah Petrus, batu. Dan di atas batu karang ini, itu bahasa aslinya beda, itu Petra. Jadi ini ada permainan kata Bapak Ibu. Engkau adalah Petrus. Tapi di Petra ini, batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Nah tradisi gereja lain Bapak Ibu mengatakan Petra, batu karang itu tuh Petrus. Karena kata-katanya mirip. Tetapi di dalam tradisi Protestan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita setuju bahwa di sini bukan berbicara tentang Petrus. Karena apa? Engkau Petrus, tetapi di atas Petra ini,
batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bukan Petrus yang menjadi dasarnya, tetapi yang menjadi dasarnya batu karang itu maksudnya apa? Itu maksudnya tuh ayat 16 dan 17. Yaitu apa? Petrus mengatakan kepada Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja Tuhan, dasarnya, fondasinya, batu karangnya adalah kita mengakui Yesus Kristus sebagai Mesias. Dasar gereja Tuhan didirikan, itu dasarnya kalau kita mengakui Yesus Kristus adalah Mesias. Kita bukan mengakui bahwa dasarnya harus ada Rasul Petrus, lalu nanti ada tradisi turunan, makanya ada Paus dan sebagainya. Kita tidak mengakui itu, kita tidak setuju. Kita mengatakan dasar utama yang paling kuat, batu penjuru itu adalah Yesus Mesias, anak Allah yang hidup. Nah saudara-saudara, maafkan ini mungkin introduksinya harus sedikit panjang Bapak Ibu, karena kita mesti jelas dengan pasti siapa batu penjuru itu. Karena kalau ini tidak jelas Bapak Ibu, kita tidak mengerti seluruh bagian Petrus ini sedang berbicara apa. Kalau sekarang sudah jelas identifikasinya, siapa batu penjuru itu adalah Yesus, maka kita mengerti bagaimana kita membaca ayat keempat. Sekarang saya bacakan kembali 1 Petrus 2 ayat keempat Bapak Ibu. Dan datanglah kepadanya seluruh jemaat Tuhan, jemaatnya Petrus disuruh datang kepada batu yang hidup itu. Tetapi ciri-cirinya Bapak Ibu, ciri-ciri yang batu yang hidup itu apa? Ternyata batu yang hidup itu memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati Allah. Loh kok aneh? Kok aneh Pak William? Yang namanya dipilih Tuhan, yang namanya dihormati Tuhan, kan harusnya semua manusia juga hormati dong. Nah, di sini bedanya Bapak Ibu ya. Di sini bedanya. Ayat ini, ciri-ciri ini hanya memang bisa dilakukan atau orangnya yang bisa melakukan itu hanyalah Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus, dia dipilih Allah enggak? Dipilih Allah tentu. Dia dihormati Allah enggak? Dihormati. Dia adalah anak Allah. Tetapi ketika dia hidup di dalam dunia, apakah dia dihormati manusia? Tidak. Apakah dia disukai manusia? Mungkin sementara. Siapa yang benar-benar mengikut Tuhan Yesus Bapak Ibu? 12 murid. 12 murid mengikut Tuhan Yesus. Pada saat akhir ketika mau di atas kayu salib, 12 muridnya ada. Bahkan kocar-kacir. Dipilih Allah, tetapi dibuang manusia. Siapa? Siapa yang benar-benar bisa menggambarkan hal ini? Hanya Tuhan Yesus. Kenapa? Dia dipilih, dihormati Allah, tetapi dia harus menyatakan kebenaran. Kebenaran kepada apa? Kepada semua sistem yang sudah bobrok pada masa itu. Ada orang-orang Farisi, ada orang-orang yang pakai jubah pendeta, ada orang-orang yang mengaku orang-orang rohani, tetapi di dalamnya semuanya dikatakan seperti kuburan. Di dalamnya itu hancur, di dalamnya itu hanya mereka pakai jubah supaya mereka dihormati. Maka Tuhan Yesus bongkar itu semua. Maka kita melihat ya di dalam cerita-cerita Injil ya, tidak heran Yesus itu paling sewot sama siapa? Orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin bait Allah. Bahkan Tuhan Yesus pernah datang ke bait Allah, dia porak-porandakan semuanya bait Allah itu. Kenapa? Karena bait Allah dijadikan sarang penyamun, tempat jual-jualan. Tuhan Yesus marah. Tetapi efeknya saudara, akibatnya dia memang dibuang manusia. Manusia tidak terima dia. Dan bahkan sampai hari ini pun, saudara-saudara sekalian, tradisi orang-orang Yahudi tidak terima Yesus itu Mesias. Karena apa? Mesias itu raja yang dinantikan. Mesias itu raja yang akan menundukkan semuanya. Tapi kok Mesiasnya seperti ini? Mesiasnya sulit dipercaya. Mesiasnya ditolak oleh manusia. Tapi justru itu kan tujuan Tuhan. Tetapi justru itulah maksud Tuhan untuk datang ke dalam dunia. Karena tanpa jalan demikian, tidak ada satupun dari kita yang diselamatkan Bapak Ibu. Justru Tuhan Yesus ditolak oleh manusia, tetapi dia diterima oleh Tuhan. Nah saudara-saudara sekalian, ketika Petrus ngomong seperti ini ya saudara-saudara. Ketika Petrus ngomong seperti ini tuh maksudnya apa saudara-saudara? Maksudnya apa? Ngapain kamu harus datang kepada batu yang hidup itu, yang dibuang oleh manusia tetapi dipilih dan diterima Bapak Ibu?
Kenapa maksudnya Bapak Ibu? Karena di sini kita mesti mengerti, Bapak Ibu, kita mengerti jemaat-jemaat Petrus itu sedang mengalami apa. Bapak Ibu harus tahu ketika surat Petrus menulis surat ini, dia itu menulis kepada jemaat-jemaat yang tersebar. Ya, tersebar itu artinya Bapak Ibu, tadinya mereka di satu daerah di Yerusalem, mereka semua orang percaya, tetapi penderitaan datang, jadi mereka harus disebar. Mereka harus tinggal di kota-kota lain, mereka harus seperti pengungsi, mereka harus tidak punya warga negara, mereka harus menderita tinggal di kota tersebut. Biasanya orang yang sedang menderita ini pertanyaannya apa Bapak Ibu? Tuhan, aku ikut kamu. Tuhan, aku beriman kepada kamu. Tapi kok aku mengalami hal ini? Bapak Ibu mengerti ya? Biasanya kalau lagi sedang menderita, sulit kita akan tanya, Tuhan, kok aku mengalami hal ini? Kenapa? Bukankah harusnya kalau aku ikut Tuhan itu harusnya lancar jalannya? Ternyata tidak. Tapi Petrus di sini sedang ajarkan apa? Justru kamu ikut Tuhan. Justru kalau kamu dipilih Tuhan, justru itu kamu akan dibuang manusia. Kenapa? Karena Petrus sedang ajarkan di sini. Kamu lihat kepada batu penjuru itu. Dia dipilih dihormati Allah, tetapi di dalam hidupnya ditolak oleh manusia. Jangan kira, kalau Tuhan Yesus saja mengalami hal itu, maka kita semua di sini bisa bebas. Kita tidak mengikut jalannya Tuhan, itu bukan orang Kristen. Itu bukan anak-anak Allah yang baik. Kalau Tuhan Yesus saja mengalami hal itu, maka Petrus di sini sedang berkata, itu artinya saudara-saudara, kalau kamu menderita, itu kamu sedang dipilih Tuhan. Jadi Bapak Ibu mengerti, ini di sini pesannya justru berubah menjadi pesan penghiburan. Karena mereka sedang menderita, karena mereka sedang tidak ada harapan, karena mereka sedang bertanya, Tuhan kenapa saya menderita seperti ini? Tapi Petrus katakan, justru ini tanda kamu dipilih Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang kamu percayai juga mengalami hal yang sama. Karena itu Bapak Ibu kita melihat ya, di sini adalah batu yang hidup. Batu yang hidup itu selalu kontrasnya Bapak Ibu, artinya lawannya itu batu yang mati. Ya, ada batu hidup, ada batu yang mati. Nah batu yang mati Bapak Ibu itu maksudnya apa? Itu selalu mengacu kepada berhala. Batu yang mati, punya telinga tidak bisa mendengar, punya mulut tidak bisa ngomong. Tetapi kalau dikatakan batu yang hidup Bapak Ibu, itu artinya Bapak Ibu, ini kita berbicara tentang Yesus yang mati dan yang bangkit. Yesus tidak kalah oleh kematian. Dia adalah batu yang hidup itu dan itu betul karena apa? Karena kematian sekalipun tidak bisa mengalahkannya. Jadi di sini Petrus sedang berbicara ya bahwa Kristus sudah menang melawan penderitaan. Kristus sudah menang melawan maut. Karena itu kalau saudara-saudara hari ini sedang menderita, sedang kesulitan, itu namanya, itu seperti dikatakannya, itu tidak apa-apa. Karena apa? Ujungnya, finalnya, Kristus sudah menang. Nah Bapak Ibu, sekarang kita coba renungkan sedikit di bagian ini ya, bagian yang pertama ya saudara-saudara ya. Harusnya saudara-saudara kalau kita hidup sebagai orang Kristen saudara-saudara, kita jujur ya, kita hidup sebagai orang Kristen, menjalankan iman baik-baik, menjalankan keadilan, menjalankan kebenaran, itu harusnya saudara-saudara, banyak orang tidak suka sama kita. Saya kasih contoh ya saudara-saudara, saya kasih contoh. Waktu saya masih SMA, SMP saudara-saudara, dulu saya tuh bandel gitu ya Bapak Ibu, bandel gitu ya. Kalau bandel tuh ketika lagi ujian begitu Bapak Ibu ya, kita tahu ini mana guru yang jaganya baik, mana yang guru yang jaganya ketat, mana yang sukanya tidur gitu Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau yang guru-gurunya suka tidur-tidur itu kita semua satu kelas tepuk tangan begitu. Karena apa? Ujian sesusah apapun semua nilainya bagus. Karena itu maksudnya kita di dalam kelas itu kita bisa buka buku Bapak Ibu. Nah tetapi kalau kita lagi seperti itu Bapak Ibu, satu kelas semuanya kong kali kong, buka buku. Tetapi di kelas itu ada satu yang sungguh-sungguh. Yang jujur, yang enggak mau neko-neko. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, nanti dia laporin kita semua. Bapak Ibu bayangkan ya, ini si A ini itu akan jadi apa Bapak Ibu? Itu namanya public enemy. Itu musuh satu kelas.
Lu sudah sok suci, lu laporin kita semua. Nah Bapak Ibu, kalau kita kontekskan ini dengan kehidupan kita zaman sekarang, sama. Kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan di tengah-tengah dunia yang semuanya rusak ini, pasti banyak orang gak suka sama kita. Sekarang di dalam pekerjaan Bapak Ibu ya, sales. Saya dulu pernah kerja juga sebagai sales sebelum jadi hamba Tuhan. Kalau Bapak Ibu yang namanya sales, dikirim gitu misalkannya ke kota, ke Samarinda. Itu kan selalu ada uang transport begitu ya Bapak Ibu, uang transport. Oke, kamu nginep di hotel dikasih berapa ya gitu ya, untuk dapat makan sehari berapa dan sebagainya dan sebagainya. Umumnya begini Bapak Ibu, kalau 1 minggu sales itu habisnya 5 juta, contoh lah ya, contoh 5 juta. Makan, minum, transport dan sebagainya untuk dapat orderan. Tapi ini semua sales ya, tetapi ada satu sales Bapak Ibu, satu sales marketing, kalau pergi itu habisnya cuma 2,5 juta. Nah habis itu pulang, kenapa? Bawa orderannya banyak. Nah tahu nggak Bapak Ibu setelah dicek punya cek karena apa? Dia bisa tinggalnya murah-murah. Cari kos-kosan yang misalkan yang hanya 100.000 ya, sewa motor 50.000, makan tidak mahal-mahal, makan sekali, mungkin hanya makan ditraktir sama pelanggan, dia juga ditraktir. Jadi semua dikasih jujur. Tapi kalau salah selain Bapak Ibu, sebisa mungkin hotelnya yang 500.000 ya, makannya pokoknya sehari 200.000, tidak boleh di-courting, semuanya masuk itu supaya dapat kembali banyak duit. Nah Bapak Ibu, kalau ada satu sales macam kayak begini, kira-kira disukai nggak sama temannya? Nggak mungkin disukai. Kira-kira dia akan dibully nggak? Akan dibully. Pasti mereka akan bilangnya apa? Sudahlah lu, jangan sok irit-irit. Lu nyusahin kita semua. Kita nggak bisa bawa uang lebih banyak begini. Udah orderan dikit ini, tapi sini nggak dapet. Kira-kira gitu bayangannya Bapak Ibu. Maka orang ini akan dibenci. Kenapa? Dia jujur, dia baik. Biaya rendah, untung besar. Ya ini kan prinsip marketing Bapak Ibu. Bisnis harus begini ya, biaya rendah, untungnya besar. Tetapi yang sales yang lainnya nggak dapet. Dan jadinya apa? Kalau bosnya lihat, ternyata habisnya murah. Gitu semuanya dipotong. Waduh saudara, ini sudahlah. Ini pasti orang ini pasti akan dibully. Nah Bapak Ibu kalau kita pikirkan ya, seharusnya faktanya kalau kita anak-anak Kristen hidup jujur di hadapan Tuhan, bayar pajak rapi, sungguh-sungguh rajin dan disiplin, maka Bapak Ibu tidak heran harusnya kita dibenci. Orang-orang tidak suka, orang-orang iri, orang-orang melakukan semuanya, pokoknya kita akan menjadi kambing hitam dan bulan-bulanan. Tetapi saudara-saudara, meskipun dibenci, meskipun tidak disukai, pesan Petrus di sini sedang berbicara apa? Itu tidak apa-apa. Kamu dibenci, dunia tidak suka sama kamu, itu tidak apa-apa. Bahkan kalau kamu harus dibuang pun, itu juga tidak apa-apa. Karena apa? Karena Tuhanmu, Yesus sendiri juga mengalaminya. Bapak Ibu bayangkan ya, kalau Tuhan Yesus ketika turun ke dalam dunia, hidupnya tidak menderita, naik kereta emas, limosin, Mercedes, begitu Bapak Ibu ya. Maka apa? Kita tidak akan bisa datang kepadanya. Kita tidak akan bisa berdoa kepadanya apa? Kamu tidak mengerti pergumulanku. Tetapi Kristus harus datang menderita. Dan dikatakan dia mengerti semua pergumulan kita. Karena dialah juru selamat kita. Maka kita bisa percaya kepadanya. Justru kalau kita mendapatkan kesulitan, justru kalau orang-orang tidak suka kepada kita, itu justru menjadi tanda saudara-saudara, kita dipilih Tuhan. Tetapi sekarang kebalikannya saudara, tetapi kalau saudara hidup baik-baik aja, semua orang suka sama saudara, jangan-jangan saudara itu kompromi. Jangan-jangan kita sudah makin sama dengan dunia. Jangan-jangan kita memang ikut value-nya semua sama. Kalau sama, Bapak Ibu, tidak bisa dibedakan. You Kristen, tidak Kristen. Sama-sama ngerokok. You Kristen, tidak Kristen. Sama-sama ambil uang. You Kristen, tidak Kristen. Sama-sama pergi clubbing kalau di Jakarta. Apa bedanya? Ya tidak ada beda. Ya semua orang terima kamu. Tapi kalau saudara-saudara ikut sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak mungkin nggak. Saudara pasti banyak orang tidak suka. Ini bagian pertama saudara-saudara, ketika kita membahas tentang batu yang hidup, batu penjuru, itu adalah Kristus. Dan kita harus mengerti, kalau Kristus menderita, kita juga menderita. Sekarang bagian yang kedua Bapak Ibu, bagian yang kedua itu adalah pembahasan di dalam ayat yang kelima saudara-saudara, saya akan bacakan ya. Dan biarlah kamu juga
dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi Bapak Ibu, di sini Petrus menggunakan satu istilah bahwa di atas batu karang, batu penjuru itu, kita juga jadi batu-batu di atasnya untuk membangun suatu rumah rohani. Rumah di sini lebih tepatnya disebut sebagai bait Allah. Nah, penggambaran tentang gereja di sini itu berbeda sedikit dengan Rasul Paulus. Kalau Bapak Ibu tahu, Rasul Paulus biasa menyebutkan gereja sebagai apa? Gereja adalah tubuh Kristus dan Kristus kepalanya. Tetapi kalau Petrus di sini gambarannya berbeda sedikit, tapi di sini kita bisa dapat nuansa yang beda, yaitu apa? Justru di sini ya, gereja itu seperti bait Allah, tetapi dasarnya utamanya itu Kristus. Dan kita semua batu-batu kecil dibangun di atasnya. Nah Bapak Ibu, untuk kita bisa mengerti, kita mesti melihat sebuah gambar. Saya akan minta tolong tim Aufi ya, Pak Rudi untuk menampilkan sebuah gambar. Apa itu batu penjuru? Nah Bapak Ibu lihat ini. Yang disebut batu penjuru yang dari tadi saya ngomong itu yang di siku. Karena itu nama Inggrisnya itu cornerstone. Batu di siku, batu yang biasanya paling besar, batu yang biasanya paling kokoh, paling kuat, paling indah. Jadi gini Bapak Ibu, kalau orang mau bangun sebuah bangunan, terutama ini bangun bait Allah, harus cari dulu batu penjuru. Batu yang besar, batu yang kuat, batu yang kokoh yang menjadi dasarnya, yang siku itu Bapak Ibu ya. Karena apa? Kalau sudah ditemukan, ditentukan, ditaruh, ini langsung jadi dasar semua bangunan yang kokoh. Ini sistem arsitek zaman dulu Bapak Ibu. Lalu kalau sudah ada itu Bapak Ibu, maka batu-batu di atasnya itu ditaruh di atasnya. Oke, gambarnya cukup Bapak Ibu. Maka di sini penggambaran gereja Bapak Ibu, gereja itu adalah dasarnya harus adalah Kristus. Kalau dasarnya Kristus, dasarnya benar Bapak Ibu, maka kita semua dibangun di atasnya. Batu-batu kecil kita dibangun di atasnya dan kita menjadi sebuah bangunan yang utuh seperti sebuah bait Allah, bait suci. Nah sekarang kalau saya mau tanya Bapak Ibu, bait suci itu tempat apa? Apakah itu bait suci di dalam perjanjian lama? Bait suci biasanya itu disebut sebagai tempat kehadiran Tuhan. Ya. Yang namanya bait suci itu artinya Tuhan hadir di sana. Biasanya di dalam apa? Di dalam tabut perjanjian itu yang ditaruh di ruang maha suci. Kalau di zaman Musa Bapak Ibu itu disebutnya sebagai kemah suci. Karena apa? Mereka masih di padang belantara. Jadi itu sifatnya bongkar pasang Bapak Ibu. Bongkar pasang, tetapi kemah suci itu melambangkan Tuhan hadir bersama-sama umatnya. Tapi kalau nanti di zaman Salomo Bapak Ibu, di zaman Salomo mereka sudah bangun bait suci yang besar dan megah. Maka nanti tabut itu ditaruh di dalam dan Tuhan hadir di bait suci. Tetapi di zaman Petrus Bapak Ibu, di zaman Petrus bait Allah sudah tidak ada. Baitnya Salomo sudah dihancurkan. Lalu mereka sempat bangun bait Allah yang kedua zaman Zerubabel, tapi itu pun sudah dihancurkan lagi. Bait Allahnya tidak ada. Sekarang kalau ditanya berarti bait Allahnya itu mana? Bait Allahnya itu siapa? Maka Petrus di sini sebenarnya sedang mengatakannya. Baitnya, rumahnya, tempelnya itu saudara-saudara, itu bukan bangunan gedung. Tetapi apa? Itu adalah jemaat Allah. Dasarnya batu penjuru Kristus dan kita dibangun di atasnya menjadi sebuah bangunan rohani. Karena itu gereja Tuhan Bapak Ibu, yang terpenting bukan gedungnya. Bukan gedungnya besar, bukan gedungnya kecil, bukan. Tetapi yang penting justru adalah jemaatnya, orang-orangnya, orang-orang percaya. Itulah yang menjadi dasar, itulah yang menjadi kekuatan dari sebuah gereja. Gereja boleh ada, boleh tidak Bapak Ibu. Gereja di banyak tempat tidak punya gedung. Gereja di banyak tempat cuman di persekutuan rumah-rumah. Tetapi kalau orang-orang yang sungguh memberikan hati untuk Tuhan, maka gereja itu hidup. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi Bapak Ibu ya. Ini ada seorang teolog pernah mengatakan begini. Jadi pada zaman dulu itu ada satu orang kelompok, satu orang bangsa yang terkenal, yang sangat ditakuti oleh seluruh bangsa, itu namanya bangsa Spartan. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya, bahkan ada filmnya yang terkenal beberapa tahun yang lalu, yaitu 300 judulnya, 300 orang Spartan melawan Persia. Nah, jadi ada raja bangsa lain ini mengunjungi
bangsa Spartan. Bangsa yang kuat, bangsa yang begitu ditakuti. Lalu ketika raja ini datang kepada bangsa Spartan itu, raja Spartannya ini ya, itu Leonidas ya kalau di dalam filmnya, tetapi raja Spartannya ini dia katakan, kamu lihat ya, kamu datang ke bangsa Spartan ini, kamu lihat temboknya begitu kuat, temboknya begitu kokoh, maka bangsa apapun menyerang tidak akan bisa tembus. Tapi anehnya, ketika raja ini sampai di kota Spartan, dia lihat sekeliling Bapak Ibu, tidak ada tembok satupun. Satupun tidak ada tembok, pagar pun tidak ada. Bingung rajanya. Maksudnya apa? Mana temboknya? Saya kasih tahu kamu, tembok Spartan itu bukan cuma tembok. Tetapi apakah tembok Spartan? Dia tunjuk ke sekelompok pasukan yang sedang berlatih. Dia katakan, itulah tembok Spartan dan itulah tembok yang tidak akan runtuh. Bapak Ibu, ilustrasi ini tidak sempurna. Tetapi kalau kita kaitkan di dalam kehidupan gereja, gereja itu bukan bangunannya Bapak Ibu. Gereja itu adalah Bapak Ibu semua jemaat dan juga saya. Itulah gereja Tuhan. Maka di sini kita bisa melihat lagi gambaran-gambaran yang lain, saudara-saudara. Maka gambaran gereja sebagai bait, saudara, namanya bait Allah itu adalah tempat beribadah. Tempat di mana kita menyatakan keberuntukan kita kepada Tuhan. Tempat di mana orang-orang akan membawa persembahan. Bait Allah dan nuansa itu. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Dan tentu di bait Allah itu ada memberikan nuansa kekudusan. Karena kita tidak boleh macam-macam. Seorang imam pun harus hati-hati. Harus memberikan persembahan baru bisa melayani. Maka di sini kita akan melihat Bapak Ibu ya. Kalau gambaran gereja sebagai bait, maka kita akan dapatkan nuansa atau makna-makna yang berbeda dibandingkan gereja sebagai tubuh Kristus. Kalau gereja sebagai bait, Bapak Ibu, maka ketika kita katakan gereja itu bait, maka bait itu mengusung ya, nilai yang paling utama itu adalah tentang kekudusan. Kekudusan. Artinya Bapak Ibu, bait Allah, gereja Tuhan haruslah kudus. Nah Bapak Ibu, kalau kita ngomong tentang kudus, itu artinya kita harus hidup kudus. Kenapa? Kalau kita tidak hidup kudus, Tuhan sangat membenci dosa. Kekudusan harusnya menjadi satu nilai, satu makna yang dimiliki orang Kristen yang tidak bisa ditiru oleh orang-orang lain. Karena kekudusan itu atributnya Tuhan. Karena kita itu harus hidup kudus Bapak Ibu. Paling gampang ya Bapak Ibu kalau menilai seorang pemimpin atau apapun gitu ya saudara-saudara. Itu paling gampang kita mesti melihat hidupnya beres atau enggak. Di situ minimal kita bisa menilai seorang itu baik atau enggak. Keluarganya baik apa enggak. Hidupnya moralnya baik atau enggak. Ini kan semua kerat kaitannya dengan kekudusan ya Bapak Ibu. Karena kekudusan itu sesuatu yang paling tidak bisa ditiru oleh setan. Hidup kudus, hidup suci, hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena itu kalau bait ya gereja Tuhan kudus, artinya saudara-saudara kita semua harus mengejar itu untuk hidup suci, untuk meninggalkan dosa, untuk meninggalkan cekcok, untuk meninggalkan korupsi, untuk meninggalkan berbagai macam. Kita harus kejar hidup kudus. Lalu gambaran yang kedua Bapak Ibu bahwa di dalam gereja itu artinya itu adalah ibadah. Kita harus datang bersama-sama ibadah kepada Tuhan karena Tuhan memang harus ditinggikan. Lalu gambaran yang ketiga Bapak Ibu, karena bait Allah dasarnya itu adalah batu penjuru yaitu Kristus. Dan kita dibangun di atasnya, maka gereja itu harus bersatu. Bapak Ibu bayangkan ya, firman Tuhan ini Petrus katakan, kamu semua harus datang kepada batu penjuru itu, single, satu. The cornerstone, satu batu. Tetapi kamu semua, saudara dan saya, itu living stones ya, itu jamak. Kamu semua itu banyak. Nanti kamu disusun di atas batu tersebut. Nah Bapak Ibu bayangkan ya, kalau kita tidak bersatu, tidak disusun di atas Kristus, berarti itu kita cuma satu batu kerikil. Kerikil Bapak Ibu. Nah kerikil kalau sendirian Bapak Ibu, tidak bisa apa-apa. Jatuh, dibuang, tidak ada gunanya. Karena itu Bapak Ibu gambaran gereja dan bait itu ya, itu kita harus semua bersatu, dasarnya kokoh yaitu Kristus. Dan kalau gereja bersatu Bapak Ibu, disitulah kekuatan gereja paling besar.
Bapak Ibu nggak bisa bayangkan ya, kalau masuk ke dalam satu gereja, saya pernah tahu masuk ke dalam satu gereja Bapak Ibu, yang gereja dalamnya terpecah belah. Hamba Tuhan tidak percaya sama pengurus. Pengurus sama satu pengurus ada kubu. Lalu semuanya kacau balau, tidak karu-karuan. Kenapa? Semua politik kepentingan. Kalau kayak begini gereja mau kemana Bapak Ibu? Kalau kayak gini gereja mana bisa melayani Tuhan? Kalau kayak gini bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh kita berdoa kepada Tuhan? Tidak bisa. Kelompok A mau kelompok A, kelompok B mau kelompok B. Kelompok A ada hamba Tuhannya, kelompok B ada hamba Tuhannya. Kelompok B ini ada sinodenya, ada apa. Semuanya campur aduk, berantem di sononya, enggak karu-karuan. Bapak Ibu kalau gereja sebagai bait Bapak Ibu ya, maka kita harus bersatu. Kita harus hidup kudus, kita harus menyembah kepada Tuhan. Maka gereja Bapak Ibu, gereja itu bukan organisasi sosial. Gereja itu bukan kita kumpul-kumpul yang punya hobinya sama, hobinya makan bareng, kopi bareng, bukan Bapak Ibu. Gereja itu dasarnya harus kuat, gereja itu dasarnya harus Kristus. Kita dipersatukan di dalam Kristus karena untuk apa? Karena nanti kita Bapak Ibu jemaat sekalian, kita itu menjadi imamat yang rajani, kita itu menjadi imamat yang kudus, kita itu harusnya menjadi orang yang mempersembahkan persembahan yang hidup bagi Tuhan. Ini bagian ketiga Bapak Ibu, bagian yang ketiga, bagian yang terakhir Bapak Ibu. Dikatakan ayat kelima ya, kamu dipergunakan sebagai batu hidup, pembangunan suatu rumah rohani. Saya tadi sudah bicara kita dibangun seperti bait Bapak Ibu, tapi bagi suatu imamat kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani. Imamat yang kudus. Di sini Rasul Petrus mengatakan, kamu semua adalah imam yang kudus. Bapak Ibu jabatan imam di dalam perjanjian lama bukan sembarangan orang. Ada keturunannya, ada orang yang dipilih menjadi imam. Tugas imam itu apa Bapak Ibu? Tugas imam itu ada beberapa tugas yang sangat penting. Yang pertama, dia harus mewakili jemaat mempersembahkan korban. Minta ampun sama Tuhan, mempersembahkan kambing domba. Dia juga minta ampun sama Tuhan dirinya, lalu meminta ampun untuk jemaat. Yang kedua, ya itu yang pertama persembahkan korban. Yang kedua minta pengampunan, yang ketiga imam juga harus berdoa bagi umat Israel. Dia berdoa Tuhan ampunilah segala dosaku dan sebagainya dan sebagainya. Dan tugas keempat dari imam Bapak Ibu itu harus mengajarkan kebenaran, mengajarkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu artinya kalau tugas imam itu spesifik, sekarang tugas imam itu kita semua Bapak Ibu. Kita semua ini tugasnya sama. Kita boleh doa langsung kepada Tuhan, Bapak Ibu ngerti kan? Kalau zaman dulu doanya itu harus melalui imam. Tapi sekarang kita semua bisa berdoa langsung kepada Tuhan. Kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan, tapi bukan kita datang bawa kambing domba, ngerti kan Bapak Ibu? Kita tidak lagi melakukan itu, tapi kita membawa persembahan yang dikatakannya, persembahan rohani yang hidup kepada Tuhan, dan juga kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus mengerti firman Tuhan. Kita harus menasehati satu sama lain. Maka di sini Bapak Ibu, kita harusnya dituntut ya. Seluruh hidup kita, seluruh jemaat Tuhan adalah imamat yang kudus yang harus memberikan persembahan rohani kepada Tuhan. Nah banyak penafsir itu bingung Bapak Ibu ya. Persembahannya itu kayak apa Pak? Maksudnya persembahan itu apa? Kalau dulu jelas beli kambing satu, bawa dipotong. Itu persembahan. Tapi kalau ini persembahannya apa? Banyak Bapak Ibu, saya akan membagikan beberapa hal ya Bapak Ibu. Yang artinya kita adalah seorang imam yang kudus Bapak Ibu. Maka kita dituntut untuk misalkan yang pertama, artinya kita harus membawa kabar baik, berita Injil ke seluruh dunia. Tadi saya sudah katakan bahwa salah satu tugas imam itu menginstruksikan kebenaran. Harus mengatakan firman Tuhan, karena itu tugasnya. Persembahan yang baik, yang hidup, yang harum bagi Tuhan. Kalau kita menginjili banyak orang dan membawa orang kepada pertobatan. Itu sudah pasti betul Bapak Ibu. Tetapi yang lain mengatakan, persembahan yang hidup adalah di dalam Mazmur Daud. Itu adalah doa, itu adalah ucapan syukur. Itu adalah hati yang bertobat meninggalkan dosa. Sangat baik. Hati yang bertobat, hati yang sungguh-sungguh, hati yang meninggalkan dosa itu adalah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Kita juga bisa apa Bapak Ibu? Kita bisa mendedikasikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita menggantungkan diri kepada Tuhan. Atau bisa dikatakan ini seperti kita mengadakan perjamuan kudus. Berbagai macam yang kita bisa melihat bahwa kita harus hidup mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Maka di sini kita melihat Bapak Ibu ya. Di dalam pengertian yang jelas, di dalam teologi yang jelas, di dalam dasar yang jelas, kita akan mengerti gereja Tuhan itu apa.
dasarnya apa, kita mau ngapain, tugas kita apa, itu semuanya dicantumkan di dalam bagian ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini seperti semacam tambahan yang bagian terakhir Bapak Ibu ya. Itu ada satu warning atau ada satu peringatan. Peringatannya itu apa Bapak Ibu ya? Bagi kamu yang percaya, ayat 7 ke 8 ya. Bagi kamu yang percaya, maka dia itu mahal. Batu itu berharga. Kamu tidak akan dibuat malu. Tetapi kalau kamu tidak percaya, maka batu itu akan menjadi batu sandungan. Bapak Ibu, kalau kita percaya kepada Tuhan dikatakan, kamu tidak malu. Tapi kalau kamu tidak percaya, justru kamu jatuh karena akan hal itu. Nah Bapak Ibu, hal-hal yang membuat kita hormat, hal-hal yang seringkali dikejar oleh manusia itu bisa berbagai macam ya saudara-saudara ya. Seseorang bisa terhormat itu karena dia lahir dari keluarga yang baik. Seseorang itu bisa terhormat karena dia ras kulit tertentu. Seseorang itu bisa terhormat karena dia hanya memiliki gender tertentu. Misalkan perempuan dihargai, laki-laki dihargai. Itu adalah sesuatu hal yang kita bisa dapat memang itu karena anugerah. Tetapi suatu kehormatan itu juga bisa didapat atau diraih Bapak Ibu melalui apa? Oh kalau saudara-saudara punya pendidikan yang baik. Kalau saudara-saudara itu saleh. Kalau saudara-saudara itu mendapatkan posisi tertentu, maka saudara akan mendapatkan kehormatan. Nah sekarang Bapak Ibu, challenge-nya ya, tantangannya ya, bagi orang-orang Kristen, bagi jemaat Rasul Paulus. Kamu kalau ikut Tuhan, kamu dapat kehormatan? Mungkin tidak. Kamu ikut Tuhan, kamu akan dilayani, dipuji orang, justru sebaliknya. Bapak Ibu mesti tahu jemaat-jemaat awal pertama kali, mereka jadi orang Kristen. Mereka itu selalu jadi kambing hitam nomor 1 dari seluruh dunia. Ada kekeringan yang disalahin orang Kristen. Kenapa? Itu orang tidak punya Tuhan, tidak ada dewanya. Ada macam-macam bencana yang disalahin orang Kristen. Orang Kristen dikira orang yang tidak bermoral. Kenapa? Semua orang disebut sebagai, hai saudaraku, hai saudariku. Kalau zaman sekarang kita panggil bro, sis itu umum ya Bapak Ibu. Bro, sis. Zaman itu aneh begitu ya. Kalau tidak benar ada hubungan darah, manggil bro itu tidak boleh. Panggil nama. Tapi orang Kristen tiba-tiba, hai saudara, hai saudari. Wah ini orang nggak bermoral ini. Semuanya dianggap saudara. Apakah mereka kumpul kebo atau apa dan sebagainya. Orang Kristen dicaci maki, dianeh-anehin saudara-saudara. Nah ini di sini tuh ada semacam plot twistnya Bapak Ibu. Kamu ikut Tuhan, kamu mungkin tidak dapat kehormatan di dunia ini, tetapi kamu dihormati Tuhan. Terbalik. Semua terbalik ya. Semua terbalik. Di dunia ini kita dapat shame, kita dapat malu saudara-saudara, tapi justru mungkin itu kita dihormati Tuhan karena kita mempertahankan iman. Tapi kalau dibalik saudara, kita mau mempertahankan kehormatan kita terus-menerus, sampai mengkompromikan iman kita, tidak apa-apa ini semua, tapi kita dapat honor di dunia ini, Bapak Ibu ya. Maka Alkitab katakan, mungkin kamu tersandung. Karena apa? Kamu tidak mau percaya Tuhan. Kamu tidak mau ikut Tuhan. Kamu tidak mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena itu kita melihat ya Bapak Ibu ya, di Indonesia ini misalkan saya kasih contoh ya. Banyak orang itu pindah agama. Menjadi agama yang mayoritas. Karena apa? Kalau sudah jadi agama tersebut, fasilitasnya gampang. Naik jabatan gampang. Ini semua gampang. Bapak Ibu, kalau kita melihat ya, apakah nilai Tuhan seperti itu? Apakah Tuhan cuma seberharga itu di mata kamu? Dan maka di sini sekali lagi dikasih warning ya saudara-saudara. Apa sih yang saudara banggakan? Apa sih yang justru membuat saudara malu? Ini justru semua harus dipertanyakan. Saudara-saudara, apa yang harusnya membuat kita bangga? Kita bangga kalau dipakai Tuhan. Kita bangga kalau Tuhan berkenan sama hidup kita. Kita bangga kalau Tuhan itu ternyata menerima seluruh pelayanan hidup kita. Tapi banyak orang bukan bangganya ini, saudara-saudara. Kalau di tempat kerja, kamu orang apa? Kristen. Ngomongnya pelan-pelan, saudara-saudara ya. Kalau lagi mau makan, doanya cepet-cepet 5 detik supaya orang enggak lihat. Gitu. Kenapa? Malu. Malu kalau tahu orang Kristen. Tapi kalau ditanya, kamu itu siapa? Oh saya orang kaya.
saya pengusaha, saya S3, saya apa? Ngomongnya paling cepat Bapak Ibu. Nggak usah ditanya pun, tahu nggak saya ini S3 loh, baru lulus ini dan sebagainya, dan sebagainya. Kita, honornya kita hormatnya apa Bapak Ibu? Dan kita sekarang kita balik, kita malunya apa? Kita malu, minggu saya ke gereja, saya pelayanan Tuhan, saya ikut PA. Kok ke gereja terus sih? Gereja apa sih? Banyak banget acaranya. Saya seminar, saya ini malu gitu ya. Tapi kalau nanti kita katakan, oh saya ikut klub ini, saya ikut golf itu, saya ini, saya itu. Bangga Bapak Ibu ya. Ini semua terbalik kacau. Di sini ya, saudara-saudara ya, dikatakannya bahwa saudara-saudara, kalau kamu menolak Kristus ya, itu sama saja sudah dosa. Kamu menolak Kristus itu kamu berdosa saudara-saudara. Kalau kamu menolak Kristus, Bapak Ibu dikatakan kamu akan menerima batu sandungan itu karena apa saudara-saudara ya? Nanti suatu hari, ketika saudara menghadapi pengadilan terakhir, saudara-saudara ya, siapa yang membela saudara? Tidak ada. Kamu menolak Kristus di dalam dunia ini, menghadapi pengadilan terakhir saudara, tidak akan ada yang membela saudara. Dan itu jadi batu sandungan. Artinya apa Bapak Ibu? Akan ditanya, kamu kok ada penginjil ini datang ke rumah kamu, ngajarin tentang Yesus, kamu kok nggak percaya? Kamu kok sudah diberitakan, diajak ke gereja bertahun-tahun, kok kamu nggak percaya? Saudara kalau menolak terus, itu jadi bukti, menjadi batu sandungan saudara akan dibuang Tuhan. Bapak Ibu mengerti maksud ayat di sini ya. Jadi batu sandungan itu akan ditanya, seumur hidup kamu sudah dengar firman Tuhan berapa lama? Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu tidak sungguh-sungguh? Kenapa kamu nggak percaya firman yang dituliskan dalam Alkitab? Jadi batu sandungan, karena apa? Kristus sudah tidak akan bela kita. Kristus tidak akan menjadi pembela kita. Kristus nggak akan jadi advokat pengacara kita. Tapi kalau kita percaya Tuhan, di dunia ini justru banyak mendapat malu. Tapi nanti di surga, apa yang dikatakan Tuhan? Kembalilah pelayanku yang setia. Kamu jujur, kamu beriman, kamu menyatakan Kristus di dalam dunia ini. Sekarang kamu mendapatkan kehormatan itu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ampunilah setiap kesalahan dan dosa kami. Ampunilah kami Tuhan jikalau kami di dalam dunia ini terus-menerus bergeser, terus-menerus menginginkan apa yang ada di dunia ini. Tuhan kami mencari kehormatan, tapi kehormatan bukan kehormatan di mata Kristus. Tuhan kami mencari kehormatan, tapi kehormatan bagi diri kami terus, bagi keluarga kami, bagi anggota klan kami, bagi bisnis kami, bagi seluruh yang berhubungan dengan kami. Tuhan ampuni setiap dari kami. Kiranya firman Tuhan-Mu boleh terus menegur kami. Kiranya firman Tuhan terus boleh merubahkan hidup kami. Kami boleh melihat, kami boleh sungguh-sungguh, kami boleh ikut Tuhan. Kami boleh bersatu sebagai gereja. Kami boleh hidup kudus sebagai gereja. Kami boleh menyembah Tuhan. Dan kami boleh mempersembahkan persembahan yang hidup, yang harum, yang rohani ke dalam hadirat-Mu. Tuhan kiranya Engkau mendengarkan doa kami. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa kami. Supaya kami boleh hidup kembali kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pengakuan iman yang dikumandangkan dari seluruh zaman, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat sekalian. Pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa pengumuman yang saya rasa sangat penting Bapak Ibu. Kita akan melihat beberapa tayangan dan beberapa slide tentang Kapin yang baru saja berlangsung minggu lalu. Kebaktian Kapin sangat-sangat baik sekali minggu lalu dilaksanakan di Sumatera Utara.
ada lebih dari 4 kota. Kita akan melihat video singkat dan lalu kita akan melihat beberapa slide yang sudah dikumpulkan kapin setiap kota yang dilayani oleh pendeta Dr. Stephen Tong. Saya persilahkan boleh ditayangkan video singkat dulu, baru kita ke slide foto. Berikan ku firman-Mu, curahkan kasih-Mu, pakailah hidupku mengabarkan Injil-Mu. Oke, Bapak Ibu, itu hanya kapin satu kota di Sibolga. Sekarang kita akan lihat slide-nya, kebetulan cuma baru satu videonya, saya belum dapatkan yang lain. Sekarang kita lihat akan slide foto-fotonya. Ini lebih lengkap dari 4 kota yang kemarin dilayani. Oke, next. Oke, ini adalah kota pertama, kota Sibolga yang tadi Bapak Ibu lihat, yang kursinya begitu banyak, dan next. Ini kondisi pada waktu malam, begitu ramai, next. Bapak Ibu lihat ya, lautan manusia, next. Nanti kita akan lihat yang foto dari atas yang kayak sesi calling. Ya, next. Oke, Bapak Ibu lihat ya. Dari yang tadi kursinya kosong, berapa ribu orang datang mau mendengar firman. Kita di sini datang bukan karena kasih door prize, kita di sini datang bukan karena kasih uang, kasih makanan, tapi datang karena dengar firman Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi saya hari ini mesti mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian. Peristiwa seperti ini mungkin tidak terulang lagi. Mungkin tidak terulang lagi bagi kota kita di Indonesia. Mungkin kita harus tunggu, tidak tahu. Kita sudah tidak ada, mungkin baru Tuhan bangkitkan lagi. Kalau Pak Tong masih ada, kalau masih ada kesempatan Bapak Ibu, minggu depan itu di tanah kita, Kalimantan. Sangat dekat, Bapak Ibu, kita harus rela sedikit ya. Tutup toko sebentar, pergi, nggak apa-apa Bapak Ibu, kenapa? Itu pasti saya percaya enggak bakal rugi Bapak Ibu tutup toko 3 hari, enggak bakal rugi, saya percaya ya. Tutup toko bahkan rela pergi ke Kalimantan Utara, dan kalau enggak bisa pun sekalipun minimal Bapak Ibu kita pergi ke Kalimantan Balikpapan, kota paling dekat 2 jam saja, kita rela tutup toko pagian atau tutup toko hari itu kita datang sama-sama. Oke, kita next ya. Bapak Ibu lihat, ini calling ya. Calling dari belakang ribuan orang maju, datang menerima Tuhan, bertobat, dan juga ada calling menjadi hamba Tuhan. Next. Ya, boleh di next aja Pak ya. Ya, ini kota kedua, ramai sekali, ribuan orang Bapak Ibu lihat, lautan manusia. Ini mereka datang sungguh-sungguh ikut Tuhan, banyaknya seperti itu, dan itu calling maju. Ini kota kedua, kota Dolok Sanggol. Setahu saya mungkin hampir 6.000 orang datang untuk mendengarkan firman. Kota Sidikalang, hampir sama besarnya ya. Ribuan orang datang, mau datang, kita melihat. Wah, ini lebih penuh lagi ya. Kota Balige, kota terakhir, wah ini lebih besar, ini 3 baris Bapak Ibu kita lihat. Full. Semuanya maju demikian. Oke, Bapak Ibu, kalau mau mengulangi ini, saya harus bilang sorry, mungkin tidak ada lagi. Tidak ada hamba Tuhan kita yang bisa seperti Pak Tong. Datang ke kota manapun, ribuan orang datang. Ngapain sih Bapak Ibu? Tidak mau apa-apa. Datang lihat orang tua Bapak Ibu, jalan aja susah. Tapi kok mau datang? Karena apa? Kalau Tuhan menyertai, mengurapi seseorang, orang akan datang. Yohanes Pembaptis Bapak Ibu, seorang yang aneh, bajunya aneh ya, tapi tinggalnya di pinggir padang pasir. Dia khotbah dengan suara keras, ribuan orang datang. Kalau Tuhan lagi bekerja ya, menggerakkan orang, itu kita harus ikut. Bapak Ibu, saya tidak tahu nanti berapa nyeselnya Bapak Ibu ya. Nanti suatu hari Pak Tong sudah tidak ada, lalu kita punya anak cucu, mereka semua belum pernah ikut kebaktian Pak Tong. Mungkin kita ceritanya begini, nah tahu enggak, 20 tahun yang lalu Papa ikut kebaktian Pak Tong di sini. Bapak Ibu mengerti maksud saya? Orang-orang engkong-engkong zaman dulu ya Bapak Ibu di daerah Jawa atau mana, itu masih ada yang ngomong begini. Nah, kamu tahu enggak, Papa dulu ikut kebaktian John Sung di sini.
Tahu kan Bapak Ibu, Sung Sanche, John Sung. Itu dulu pernah keliling membangkitkan orang. Sekarang masih ada. Beliau masih hidup. Dan kita tidak tahu berapa tahun lagi. Beliau tahun ini umur 83 atau 84 ya Bapak Ibu. Kita selalu mesti pikirnya mungkin ini tahun terakhir. Dan kalau bukan tahun terakhir, kalau sudah umur 90 pun misalkan Pak Tong umur panjang, tidak mungkin datang lagi. Jadi kesempatan tidak terulang. Kalau ada kesempatan harus ikut. Coba tolong ditampilkan brosur yang Kalimantan, Bapak Ibu. Kita ada 2 kota, Selasa dan Rabu di Kalimantan Utara. Jadi ini mesti naik pesawat Bapak Ibu ya, atau naik jalan darat, saya kurang tahu. Kita naik pesawat dari Balikpapan, terbang ke Malinau, lanjut ke Tanjung Selor. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kalau yang punya usaha sendiri, bisnis tidak terlalu sulit cutinya. Cutilah sebentar, pergi dari kota pertama, kota kedua, lanjut balik Balikpapan. Kalau yang masih sulit, keluarga, ada anak, pegawai, oke, enggak apa-apa. Minimal Bapak Ibu, hari Kamis itu cuti setengah hari. Ya, cuti setengah hari, pulang jam 2 atau jam 3, langsung pergi rame-rame kita semua ke Balikpapan. Kalau Bapak Ibu membutuhkan, kemarin kita langsung rapat pengurus sekali lagi, yang membutuhkan transportasi, mau jalan bareng-bareng di sini, gereja akan menyediakan transportnya, tapi tergantung berapa yang daftar. Ya, tergantung berapa yang daftar. Karena itu Bapak Ibu harus daftar supaya kita tahu kalau 50 bus besar, kalau 20 ya bus kecil, kalau 100 ya 2 bus besar, seperti itu. Jadi mohon sekali setelah ini boleh daftarkan kalau yang bagi mau membutuhkan transport yang Balikpapan Bapak Ibu ya, karena Malinau dan Tanjung Selor itu harus beli tiket, itu susah, harus sendiri-sendiri. Jadi kita akan menyediakan transport, setelah ini Bapak Ibu boleh daftar. Sorry pengurus saya lupa nanti daftar ke siapa ya. Oke, ya Pak Daniel di sini berdiri dulu Pak, sebentar ya. Nanti yang membutuhkan transport dan bagaimana langsung cari Pak Daniel, daftar. Kita perlu tahu berapa orang butuh dan nanti gereja akan memberikan transportasi supaya kita berangkat bersama-sama. Minimal Bapak Ibu ya, minimal Balikpapan. Itu lapangannya tenis indoor dan besarnya, tidak usah takut. Mari kita ramaikan dan kita lihat sendiri pekerjaan Tuhan dengan mata. Kalau Bapak Ibu tidak pernah lihat seumur hidup, minimal harus 1 kali Bapak Ibu ya. Karena nanti Bapak Ibu mau doa-doa, mau nangis-nangis, minta kebangunan di kota ini, tidak terjadi-jadi. Sekarang lagi ada Bapak Ibu, pakai semuanya, cuti, tidak apa-apa ya. Kita cuti, kalau di Jakarta kita cuti KKR regional mau. Untuk masih ada Kapin, kita ada dekat sekali, mari kita sama-sama. Nah di dalam pengumuman yang sama Bapak Ibu, hari ini saya boleh menjelaskan, akan menyanangkan 1 buah buku tulisan Pak Tong sendiri, bukan tulisan Pak Tong ya, khotbah-khotbah Pak Tong yang dibukukan. Judulnya 10 Hukum. Kalau Bapak Ibu tahu ini satu kumpulan yang sangat baik sekali, 10 hukum dicetak setebal ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bayangkan ya, Pak Tong melihat, mengupas itu ya, dari sisi sosial, dari sisi apa, dari sisi ini bahwa 10 hukum itu menjadi satu dasar yang bisa mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu kalau masih ada, mata masih kuat, masih cukup. Bukunya Pak Tong itu Bapak Ibu ya, buku paling enak, paling gampang dibaca. Karena apa? Bukunya itu khotbah dijadiin buku. Ngerti ya Bapak Ibu? Kalau khotbah dijadiin buku, itu enak kita menjelaskannya dengar. Kalau Bapak Ibu baca buku yang memang untuk buku, biasanya susah. Ada introduksinya, ada apa, poinnya nggak jelas, enggak. Kalau di sini tuh khotbah Pak Tong yang banyak, dirangkumkan jadi buku. Masih ada, mumpung masih ada Bapak Ibu, beli setelah ini di toko bukunya. Oke? Saya sudah berbicara tentang Kapin dan juga tentang buku. Nah sekarang saya akan mengingatkan beberapa pengumuman yang rutin. Ya, kelas katekisasi, jadi bagi Bapak Ibu yang belum baptis, belum CD, belum atestasi, akan dimulai 13 Agustus. Nah Bapak Ibu ini mesti perhatikan ya, baptis, CD, dan atestasi itu juga ada absennya biasa, jadi harus ikut full. Ya, ini masih ada waktu, jadi bagi siapa yang masih bergumul, sudah umurnya dan sebagainya, boleh datang ke sini, boleh daftar untuk mengikuti kelas katekisasi angkatan ke-16 ya. Baptis, CD, dan atestasi mulainya tanggal 13 Agustus. Boleh daftar ke Pak Afong. Lalu saudara-saudara yang pelayanan rutin itu ada sedikit perubahan, karena itu saya harus ingatkan lagi. Biasanya kita ada jam PD hari Kamis malam. Kenapa diganti Bapak Ibu? Jelas alasannya karena ada Kapin. Biasanya kita tidak pernah ganti jadwal, tapi kita harus ganti semuanya. Karena demi Kapin kami semua pengurus jemaat itu semua mau berangkat. Karena itu PD-nya dipindah, digabung sama PA.
Jadi nanti kalau kita datang dulu, kita doa dulu sama-sama, beberapa waktu doa, lanjut dengan PA. Ini kondisi khusus Bapak Ibu, bukan umum ya. Jadi biasanya PD digabung sama PA. Lalu biasanya paduan suara itu setelah PD jam 8, karena ini lagi-lagi ada kapin, kita ubah paduan suaranya di hari Rabu jam 7.30. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah join di dalam paduan suara itu menjadi hari Rabu jam 7.30. Oke, mungkin itu saja pengumuman dari saya. Dari pengurus, apakah ada yang saya belum sampaikan? Sepertinya sudah semua ya. Oke, kalau gitu kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari kita menyanyikan pujian kita yang keempat, kita akan memberikan persembahan. 2 kantong, kantong pertama itu rutin dan kantong kedua semua akan dipergunakan untuk pelayanan kita ke Kapin 3 kota ini. Mari kita menyanyikan pujian kita yang keempat. Bangkitlah, kabarkan Injil Tuhan pada umat di seluruh dunia, agar tahu Allah mengasihinya, tak seorang yang akan binasa. Kabarkan berita Injil damai, kabarkan Yesus menebus manusia. Ayat kedua. Kabarkanlah kepada bangsa-bangsa kasih Allah melebihi semua. Demi kita rela datang ke dunia, mati di salib menebus kita. Kabarkan berita Injil damai, kabarkan Yesus menebus manusia. Ayat ketiga. Tetap taat, kabarkan Injil mulia, persembahkan harta jiwa rohmu. Berdoalah agar menang berperang, persembahanmu pahala kelak. Kabarkan berita Injil damai, kabarkan Yesus menebus. Ayat pertama sekali lagi sambil bangkit berdiri. Oh bangkitlah, kabarkan Injil Tuhan pada umat di seluruh dunia, agar tahu Allah mengasihinya, tak seorang yang akan binasa. Kabarkan berita Injil damai, kabarkan Yesus menebus manusia. Kita akan masuk di dalam doa persembahan yang akan dipimpin oleh Bapak Sutanto. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Bapa di surga atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sadar apa yang telah kami terima sampai hari ini adalah berkat daripada-Mu Bapa. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu dan kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini Engkau sucikan, Engkau layakkan di dalam gereja ini agar dapat digunakan untuk memperbesar kerajaan-Mu di tempat ini. Dengarkanlah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Amin. Mari kita dengan tetap bangkit berdiri, kita menyanyikan doksologi dan kita akan memohonkan berkat dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang
Mari jemaat sekalian kita memohonkan berkat kepada Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa yang menciptakan dunia dan memilih orang-orang yang diselamatkan. Kiranya Allah Anak yaitu Yesus Kristus yang turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Kiranya Allah Roh Kudus yang turun memeteraikan, melahirbarukan kehidupan kita. Kiranya Allah Tritunggal ini memberkati kita, menghadapkan wajahnya kepada kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. Saat teduh kebaktian telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Oh, daftarnya di sini.